Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak? Anak-anak yang soleh dan solihah. Kita berjumpa lagi di pelajaran tematik ya. Kita akan belajar tema 3 subtema 1 di pembelajaran yang selanjutnya, yaitu pembelajaran 3 dan 4. Baik, di pembelajaran 3, kalian buka halaman 21. Di halaman 21, di situ ada sebuah percakapan antara Siti, Udin, dan Lani. Nah, mereka ini membicarakan tentang sistem pencernaan pada manusia. Sebelumnya, di pembelajaran sebelumnya, Bunda sudah menjelaskan sedikit tentang sistem pencernaan pada manusia. Yang dimulai dari mana? Dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, jadi sistem pencernaan kita bisa bekerja jika kita memberikan asupan makanan ya. Jadi asupan makanan itu berfungsi untuk memproduksi energi ya. Kita dapat melakukan segala aktivitas itu jika kita memberikan makanan pada tubuh kita agar dapat memproduksi energi untuk kegiatan kita sehari-hari. Bayangkan kalau kita tidak makan, kita pasti nanti akan letih dan lesu ya. Nah, dalam pemenuhan makanan, manusia itu tidak dapat bekerja sendiri. Contohnya bagaimana? Contohnya, manusia dapat makan nasi itu dari mana asalnya? Kalau ditelusuri, manusia itu bisa makan nasi itu berarti sebelum menjadi nasi, kita membeli apa dulu? Kita harus membeli beras ya, membeli beras di pasar. Kemudian dari pasar, beras itu didapatkan dari mana? Dari gudang-gudang beras ya. Nah, gudang-gudang beras itu dapat beras dari mana? Dari petani. Petani yang membudidaya padi. Nah, itu adalah contoh dari pemenuhan makanan ya. Jadi manusia itu tidak dapat bekerja sendiri. Manusia itu membutuhkan orang lain dan membutuhkan lingkungan hidup. Nah, Bunda sekarang akan menjelaskan tentang interaksi ya. Jadi, ada dua macam interaksi, yaitu interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Interaksi sosial itu apa? Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial sangat dibutuhkan untuk kehidupan bersama sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya, seperti yang Bu Nanda sudah contohkan tadi. Jadi, manusia itu adalah makhluk sosial, jadi tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dan tanpa bantuan lingkungan hidup. Sekarang, kalau interaksi dengan lingkungan hidup, itu apa? Interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Contohnya lingkungan alam. Contohnya apa saja? Gunung, sungai, rawa. Nah, itu contoh-contoh lingkungan alamnya ya. Nah, tadi Bu Nanda sudah menjelaskan macam-macam interaksi. Sekarang Bu Nanda akan menjelaskan contoh-contoh interaksi. Jika interaksi sosial, contohnya interaksi sosial itu ada 3 ya berarti ya, antar individu, individu dengan kelompok, kelompok individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Kalau contoh antar individu, semisal penjual sayur dengan konsumennya, nah berarti individu dengan individu ya, atau antar individu, jadi satu orang dengan satu orang. Contoh lain semisal Rani sedang mengajak bermain Sinta. Nah, itu juga antar individu, satu orang dengan satu orang. Sekarang contoh individu dengan kelompok, berarti satu orang dengan satu kelompok ya, satu orang dengan kelompok. Nah, contohnya semisal ketua kelas memberikan pengumuman kepada teman-teman sekelasnya. Nah, berarti satu
orang dengan kelompok ya. Satu orangnya siapa? Ketua kelas, dan kelompoknya adalah teman-teman sekelasnya di kelas. Kemudian contoh lain yang individu dengan kelompok, semisal Bu Nanda menjelaskan pelajaran tematik di kelas 5E. Nah, itu berarti Bu Nanda individu dan 5E adalah kelompok. Itu interaksi individu dengan kelompok. Kemudian yang terakhir, kelompok dengan kelompok. Contohnya apa? Pertandingan sepak bola SD Merdeka dengan SD Makmur, atau lagi perlombaan kelas meeting kelas 5B dengan 5D. Nah, semisal itu ya. Kemudian kalau contoh interaksi dengan lingkungan hidup, berarti manusia dengan lingkungan hidup ya. Contohnya, manusia menyesuaikan waktu berlayar dengan keadaan cuaca. Jika cuacanya buruk, maka manusia tidak akan mencari ikan, tidak akan berlayar. Jika cuacanya bagus, tidak ada badai, nah berarti manusia akan mencari ikan, berlayar. Kemudian contoh lain, manusia memakan hasil perkebunan yang ditanam oleh perkebunan. Kemudian contoh lain, petani sedang membajak sawahnya untuk mempersiapkan bercocok tanam. Nah, itu contohnya ya, manusia dengan lingkungan alam atau lingkungan hidup. Kemudian lagi contohnya Tony sedang menanam pohon mangga di halamannya. Itu juga contohnya ya. Atau contoh lain, Sinta sedang menyiram bunga-bunga di halaman rumahnya. Itu juga contoh interaksi dengan lingkungan hidup ya. Paham? Baik, lanjut ya. Tadi Bu Nanda sudah menjelaskan tentang interaksi. Kita akan belajar lagi tentang belajar iklan. Silakan dibuka bukunya, buku paket halaman 25. Di halaman 25 ada sebuah iklan. Iklan tersebut tentang kandungan singkong ya. Kandungan singkong, di situ ada gambarnya ya, ada tulisan-tulisannya. Nah, sekarang setelah kalian amati, pertanyaannya, apakah kalimat iklan ada kalimat apa saja? Ada judulnya ya, kandungan singkong per 100 gram. Kemudian ada bagian-bagiannya, air berapa gram, besi berapa gram, kalsium berapa gram, dan sampai vitamin. Kemudian ada kalimat lagi, makanlah singkong sebagai pengganti nasi, solusi makanan sehat, harga rakyat, rasa pejabat. Nah, ini yang lebih diutamakan ya kalimat iklannya. Ini kalimat iklan yang menarik, yaitu untuk mengajak masyarakat agar mau memakan singkong sebagai pengganti nasi ya. Makanlah singkong sebagai pengganti nasi, solusi makanan sehat, harga rakyat, rasa pejabat. Nah, itu kalimatnya, kalimat iklan yang menarik atau persuasif, jadi bersifat mengajak seseorang. Kemudian kata kuncinya. Nah, masih ingat kata kunci itu apa? Kata kunci adalah kata yang penting yang dapat menghubungkan ke kata lain atau ke informasi lain ya. Jadi kata kuncinya di sini kalian bisa menggunakan singkong, kandungan singkong, terus apa lagi? Makanan pengganti nasi. Lalu apa lagi? Makanan sehat. Nah, bisa kalian menggunakan kata kunci tersebut. Kemudian observasi gambar. Coba kalian lihat di situ, kalian menemukan gambar apa saja. Nah, yang bisa dilihat di situ adalah gambar singkong ya. Jadi gambar singkongnya itu dengan informasi kandungan di dalamnya, itu yang bisa kita lihat dari gambar yang ada di iklan tersebut ya.
Sekarang Bunda Anda akan memperlihatkan lagi ada 2 contoh iklan media cetak ya. Iklan media cetak itu di mana saja? Bisa di koran, di majalah, di pamflet ya. Itu adalah iklan media cetak. Di situ ada Bunda Anda ada dua gambar atau 2 iklan media cetak. Yang A, yang pertama yaitu ada tulisan apa? Sebatang lidi jadi kuat menjadi sapu. Sebuah bangsa jadi kuat bila tetap bersatu. Mari bersatu untuk maju. Nah, di situ ada gambar apa? Kalian bisa melihat gambar apa di situ? Ada gambar sapu lidi ya yang diikat menjadi satu. Nah, menurut kalian kalimat dan gambar yang ada di iklan tersebut menarik tidak? Kita bandingkan dengan yang B ya. Yang B itu ada gambar juga tentang persatuan. Di situ ada kalimat iklan, kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Rayakan perbedaan dengan kebersamaan ya. Di situ ada gambar anak-anak yang berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, tapi tetap menjadi satu, bergandengan. Nah, itu iklan persatuan yang ada di situ ya. Nah, kira-kira menurut kalian lebih menarik yang mana? Dari kalimatnya, bahasanya, tulisan dan gambarnya, kira-kira kalian lebih suka iklan yang A atau yang B? Ya, itu pasti kalian akan memilih yang B ya. Jadi karena warnanya juga warna-warni lebih bagus, kemudian orang yang melihatnya itu menjadi tertarik daripada gambar yang A ya. Gambar yang A hanya sapu lidi satu aja, nah itu kurang menarik. Kemudian bahasanya yang dipakai juga menarik, mengartikan bahwa kita berbeda-beda tapi tetap satu ya. Kemudian kalimatnya juga bagus. Kalimat di awal menarik perhatian pembacanya ya. Nah, itu adalah contoh iklan media cetak ya. Sekarang bisa dibuka buku paket halaman 32. Di situ ada bacaan yang berjudul Pesona Tanah Toraja. Nah, kalian bisa membacanya sendiri di rumah. Bunda Anda akan sedikit memberikan gambaran apa itu Tanah Toraja. Jadi, Tanah Toraja adalah nama salah satu tempat yang indah di Indonesia yang letaknya di Sulawesi Selatan. Karena mengapa begitu indah? Karena di Tanah Toraja menyimpan banyak sekali pesona alam dan adat istiadat yang unik dan menarik. Nah, oleh karena itu Tanah Toraja masuk ke dalam daftar warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2004. Nah, di Tanah Toraja juga ada upacara kematian yang terkenal se-Indonesia ya. Upacara kematiannya disebut dengan Rambu Solo. Nah, bagaimana itu Rambu Solo? Jadi upacara Rambu Solo itu sebuah upacara kematian jika ada orang yang meninggal, kemudian mereka itu mengadakan upacara untuk mengantarkan jenazahnya atau sanak keluarganya yang telah meninggal ke dunia itu ke alam baka. Nah, upacaranya seperti itu ya. Nah, kalian bisa membacanya sendiri ya di halaman 32. Baik, untuk tugasnya Bunda Anda akan memberikan di Google Classroom ya. Jadi anak-anak sekalian, anak soleh dan soleha, kalian bisa membuka segera Google Classroom-nya ya. Bunda Anda minta kalau ada tugas sebisa mungkin langsung dikerjakan ya. Jadi tidak menumpuk-menumpuk apa yang belum dikerjakan ya. Kalau bisa setelah kalian membaca materinya, ada tugas, kalian langsung membuka Google Classroom atau mengerjakan tugasnya, kemudian langsung dikirim. Karena kalau sudah terlalu malam, kalian capek, kalian ngantuk,
kelupaan dan tidak terkirim tugas ya. Jadi lebih semangat lagi ya anak-anak. Baik, Bunda akhiri untuk penjelasan kali ini. Semoga semuanya bisa paham ya. Tetap semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.